Apa yang dunia ini rasakan ya Tuhan, kasih yang kurasakan ini Yesus yang daripada-Mu Tuhan, dunia juga boleh merasakannya ya Tuhan. Kami rindu juga ya Tuhan, semua yang Kau lakukan ini ya Tuhan, membuat dunia, semua orang ini patut mengerti bahwa Engkau Allah yang telah menunjukkan kasih-Mu itu Tuhan. Maka di hari ini Yesus, dalam perkenankan kami ya Tuhan, dengan pujian dan penyembahan yang kami lakukan, kami naikkan kepada-Mu ini Tuhan, menjadi dasar iman percaya kami dan ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau sudah mengasihi kami, Engkau sudah menyelamatkan hidup kami Tuhan. Tapi oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, mengokohkan ya Tuhan menjadi iman dan percaya. Kepercayaan kami berdasar ya Tuhan, yang kalau iman dan percayaan kami dipertanyakan oleh dunia ini Tuhan, sehingga kami boleh memberitakan, boleh menyaksikan bahwa Engkau adalah Allah itu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Kita akan lanjutkan peribadatan kita dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terus menjadi landasan dan kekuatan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu di dunia ini kita sedang masuk ke dalam tatanan perekonomian global, kondisi global, pandemi global. Hari ini pun kita tetap percaya bahwa semuanya itu ada dalam tangan Allah sendiri. Kita percaya bahwa Allah turut berkarya di dalam setiap kehidupan umat manusia, apapun itu situasinya dan keadaannya. Saudara, kita akan lanjutkan tentang pengajaran tanda dan pengajaran di kitab Yohanes. Kita sudah sampai dengan tanda yang ketiga, dan hari ini kita juga belajar tentang pengajaran yang ketiga. Ya, kita diingatkan kembali bahwa semua yang dilakukan, semua tanda-tanda yang dinyatakan dan pengajaran-pengajaran ini menunjukkan bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, supaya oleh iman kita beriman dan memperoleh kehidupan yang kekal di dalam namanya. Ya, supaya kita tidak salah tulisan, tidak salah mengapresiasi, tidak salah mengerti, sehingga membuat kita clear, kita membuat terang siapakah Allah yang kita sembah itu. Walaupun saat ini banyak pemikiran, banyak ide-ide gagasan tentang keberadaan di dunia ini, ya, pluralisme, skeptisme juga ada di ruang lingkup kita. Terutama di zaman-zaman seperti ini, di zaman era postmodern ini, di zaman era internet ini, di zaman media sosial ini, di zaman kita semua mengarah kepada teknologi digital dan teknologi informasi yang terus berkembang, hadir di setiap lini kehidupan kita. Saudara, kalau kita diingatkan bahwa tanda-tanda dan ajaran-ajaran ini mengingatkan kita, menyadarkan kita tentang makna dan arti sesungguhnya dari tanda itu dan kegunaan dan kemudian yang menjadi tujuannya. Itulah yang ingin disampaikan kepada kita semua pada saat Injil Yohanes ini dinyatakan. Kita sudah belajar bahwa pengajaran yang pertama adalah lahir dari atas, ya. Nyatakan bahwa Yesuslah yang telah turun dari surga, ya, yang membuat supaya kita semua percaya kepadanya dan tidak binasa melainkan boleh hidup yang kekal. Pengajaran kedua adalah air hidup. Ya, sudah dinyatakan air hidup juga ini mengalusikan, menegasikan kepada Yesus yang adalah Mesias itu sendiri. Kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan kita hari ini di dalam Yohanes pasal 5. Kita buka sama-sama Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 47. Tapi kita akan konsentrasi di ayat 31 sampai 41 ya. Kita akan baca Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 47. Kita akan terkonsentrasi pembacaan kita di ayat 31. Oke, saya akan mulai. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ayat 32. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang
bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai sesuatu yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam diri, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Saudara, hari ini yang ketiga adalah the true Messiah atau Mesias yang sejati. The true Messiah ini ya sejak dari awal, sejak dari perjanjian lama itu sudah dinyatakan kepada bangsa Israel, kepada orang Yahudi bahwa akan datang seorang Mesias, ya. Tetapi Mesias yang mana? Ya, dikatakan di situ ada banyak Mesias. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang datang dan memakai namaku. Ingat saudara, datang dan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias, dan mereka menyesatkan banyak orang. Ya, saudara, Mesias ini juga sudah banyak terjadi ya. Pada awal setelah Yesus itu ada, kalau orang Yahudi ada juga satu tokoh namanya Sabatian Revi. Kemudian ini abad awal ya, itu ada Dositeos the Samaritan. Ini mengklaim bahwa dia adalah Mesias. Kemudian ada Anali abad 18, ya, abad 19 ada John Nicholas Tom. Itu banyak sekali orang-orang yang mengaku Mesias dan juga diaku atau disangkakan atau dibuat atau dinyatakan oleh para pengikutnya. Yang pertama ada mengaku dirinya sendiri adalah Mesias. Yang kedua ada orang yang mengangkat atau menyatakan dia adalah Mesias. Ini contoh orang-orang yang menyatakan Mesias itu. Yesus sudah membicarakan ini, dan ini sudah banyak kejadian, banyak yang menyatakan atau memakai namanya dan menyatakan diri sebagai Mesias. Ya, ada Mirza Ghulam Ahmad, itu orang dari India, menyatakan dia Imam Mahdi dan Mesias. Selain orang Yahudi, selain juga dari kekristenan, kemudian dari Islam sendiri atau Muslim, kemudian dari di luar ketiga agama ini juga ada, saudara, dari Jepang, dari Australia, mereka juga menyatakan. Bahkan yang terakhir ini ada satu agama baru ya, yang lahir dari tokohnya itu dari Vietnam. Nah, ada juga yang menyatakan, kalau tadi dia menyatakan dirinya, ini ada orang lain yang menyatakan ya. Ini di YouTube ya, sekarang kan zamannya YouTube ya, zamannya media online, media sosial itu YouTube. Nah, ini banyak sekali orang-orang yang mendengarkan dan kemudian menyampaikan propaganda atau kesesatan-kesesatan yang dilakukan. Inilah kondisinya, saudara ya, sekarang menyatakan, bahkan mencari teks-teks di Alkitab, kemudian diangkat dan dinyatakan bahwa diduga, tak terduga bahwa ada kata Emet, bahkan ditulis pakai dengan bahasa Ibrani, Emet, yang artinya kebenaran. Kita sudah belajar yang lalu tentang siapakah kebenaran itu ya. Nah, dinyatakan diambil dari teks-teks perjanjian lama, ada perjanjian baru juga menyatakan
ada yang mengaku dirinya kebenaran. Yesus sendiri menyatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini cocok dan sesuai dengan firman Tuhan. Disampaikan, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Yesus juga mengingatkan di ayat-ayat berikutnya, mengatakan bahwa Mesias ada di sana, Mesias. Dan bahkan orang-orang yang menyatakan Mesias ini membuat tanda-tanda dan mujizat. Ya, hari-hari ini juga ada orang yang bisa menyembuhkan, orang yang mengadakan suatu semacam magic gitu ya, atau sesuatu yang di luar nalar kita pemikiran. Ini mulai menyatakan, ini sudah dinyatakan di dalam firman Tuhan. Ya, hari-hari ini kita kan gampang, mau informasi dari belahan dunia pun gampang, tinggal klik, kita cek kebenaran, kita bisa menyatakannya. Ya, inilah kondisi kondisi kita hari ini. Jadi kita akan belajar hari ini, pengajaran kita tentang the true Mesias. Mesias ini siapa? Atau apa yang dikatakan firman Tuhan tentang Mesias itu sendiri. Yesus sendiri mengatakan ya di sini. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Ini dinyatakan kepada perempuan Samaria di Yohanes pasal 4, kita sudah baca kemarin ya. Kemudian dinyatakan, inilah penyataan dari Allah ini, dinyatakan akulah dia. Yesus sudah menyatakan bahwa dialah Allah itu sendiri, dialah Sang Mesias itu. Ya, kita akan belajar dari perikop pembacaan kita hari ini. Ya, siapakah Mesias ini? Diberikan satu kesaksian. Ya, ada bukti-buktinya yang bukan tentu seorang saksi atau memberikan kesaksian itu. Kalau di pengadilan, sistem pengadilan kita, minimum ada alat bukti atau saksi yang cukup, 2 alat bukti yang cukup. Nah, ini Yesus sudah menjelaskan bahwa ada orang yang sudah ditunjuk oleh Tuhan, yaitu Yohanes Pembaptis, untuk menyatakan dirinya. Ya, sebelum Yesus datang, dia sendiri sudah dinyatakan oleh Allah sendiri untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, Yesus berkata dalam dunia, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Bukan kesaksian Yohanes tidak penting. Mungkin kalau cuma satu orang Yohanes Pembaptis ini saja belum kuat. Yesus menyatakan, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian. Bukan tidak penting saudara ya, tidak penting, tetapi lebih penting dinyatakan. Ada yang bersifat, kalau Yohanes menyatakan lewat satu hal yang jasmani, ini yang bernilai rohani. Dari mana itu kesaksiannya? Yang pertama adalah kesaksian dari pekerjaannya. Oke, dari pekerjaannya, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakan pekerjaan itu juga ku kerjakan sekarang. Itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa mengutus aku. Itu Mesias yang dijanjikan ini dinyatakan melalui kesaksian dari pekerjaannya. Apa pekerjaannya, saudara? Ini kan lanjutan dari pasal pertama ayat 1 sampai 18 menyatakan apa? Menyembuhkan orang yang sakit lumpuh selama yang sudah menderita selama 38 tahun. Bukan ini saja, tentu kita sudah pelajari dari ayat-ayat yang pertama, pasal yang pertama, ya. Berapa menyembuhkan anak seorang perwira yang bermati, ya. Dan terus nanti sampai ke ujungnya, yaitu satu pemuliaan nama Kristus untuk menyatakan pekerjaannya. Segala pekerjaan yang diserahkan Bapa, yang diserahkan, saudara, yang diserahkan ini sudah mulai dilakukan oleh Yesus sampai nanti kepada yang puncaknya, yaitu pengorbanan Yesus mati di kayu salib, yang sebentar lagi kita akan rayakan tentang Paskah. Dan itulah penggenapan dari pekerjaan-pekerjaan Allah yang diberikan kepada Yesus. Menyatakan dari segi kesaksian apa? Pekerjaannya. Yang berikutnya yaitu dari Bapa sendiri. Pada saat Yohanes
pembaptis menyatakan, aku mula-mula tidak tahu. Tetapi Allah yang menyuruh aku untuk membaptis dengan air ini, yang menyatakannya. Nah, kemudian ada suara dari surga, inilah anak yang kukasihi. Yang kedua adalah Bapa yang menyatakannya sendiri, Bapa dari surga sendiri. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Ya, orang-orang yang tidak menerima tentang firman Allah, dia tidak akan pernah mengakui ini. Nyatakan Bapa dari surga sendiri. Yang ketiga itu dari pekerjaannya. Yang ketiga adalah dari kitab-kitab suci. Ya, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Jadi ada 3 yang lebih penting, kata Tuhan Yesus. Ada 3 hal kesaksian yang lebih penting. Yang pertama, melalui pekerjaan atau mujizat-mujizat itu. Yang kedua, Bapa sendiri, Allah Bapa itu sendiri yang menyatakan bahwa Dialah Mesias itu. Dan yang ketiga adalah kitab-kitab suci. Tentu Yesus waktu ngomong ini, kitab-kitab sucinya adalah Perjanjian Lama. Ya, di Perjanjian Lama kita para nabi sudah menuliskan, Musa telah menuliskan, Yesaya juga menuliskan tentang Mesias ini. Inilah 3 bukti yang lebih penting yang Yesus sendiri nyatakan. Jadi untuk menyatakan apa yang dikatakan Alkitab tentang Mesias, Yesus ini. Bukan saja Yohanes secara jasmani menyaksikan, tetapi juga murid yang menulis Injil ini juga. Tapi Yesus menyatakan ada yang lebih penting, yaitu apa? Kesaksian tentang pekerjaan mujizat-mujizatnya. Oke, kalau sekarang ada yang Mesias palsu itu bisa melakukan mujizat, apakah dia Mesias? Ya, itu masih sebagian, tapi firman Allah menyatakan hari ini melalui Allah itu sendiri. Ada nggak pernyataan dari Bapa Allah itu sendiri? Dari Allah yang di surga itu sendiri menyatakan, dialah Mesias ini. Tidak. Inilah yang tidak mungkin dibuktikan. Satu-satunya yaitu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita ini dinyatakan oleh Bapa sendiri. 2, dituliskan dalam kitab-kitab suci. Kalau hari-hari ini ada yang menyatakan atau mengaku tentang Mesias itu, ada nggak tertulis di kitab suci? Di kitab suci kuno sampai hari ini ya, banyak orang yang sudah klaim ini, tetapi sampai hari ini pun tetap tidak ada. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Inilah kuncinya. Saudara, kalau saudara mendengar perkataan Yesus, Yesus tadi sudah berkata, ada 3 hal yang penting. Yesus sendiri menyatakan dia sudah ada 3 yang lebih penting. Menyatakan, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, percaya kepada Allah, kepada Yesus yang turun ke dunia ini, dan kata-katanya, perkataannya, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab apa? Sudah pindah dari maut. Upah dosa ya maut. Kita dalam keadaan tubuh jasmani ini akan mati. Ya, Tuhan akan bangkitkan dan Tuhan akan selamatkan dan ubah kehidupan jasmani ini menjadi kehidupan yang rohani dalam kehidupan yang kekal. Ingat saudara, penyataan ini kita harus punya iman kepada Allah, yaitu Allah yang benar, Mesias yang sejati. Nanti kita juga banyak ya pengajaran-pengajaran di media sosial itu juga akan terus mempengaruhi, ingin menyatakan. Karena apa saudara? Nanti di Matius pasal 24 itu dinyatakan bahwa orang yang mengaku Mesias ini, mengaku anak Allah ini akan duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Nah, inilah yang masih terus akan nanti kita hadapi. Oleh sebab itu saudara, firman Allah ini menyatakan bahwa iman kita didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Yesus mengatakan, barang siapa percaya apa yang menjadi perkataanku ini, apa perkataanku ini dipercaya. Yesus sendiri sudah ngomong, ada yang lebih penting. 3 hal menyatakan bahwa pekerjaan
pekerjaannya atau mujizat-mujizatnya, dia menyembuhkan orang, ya, anak yang mau mati, dia menyembuhkan orang yang sudah sakit 38 tahun lumpuh. Banyak hal itulah pekerjaan-pekerjaannya. Dan belum selesai pekerjaannya, nyatakan sampai nanti dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Inilah ya saudara, kalau kita percaya kepada Mesias. Jadi apa yang menjadi respon dari implikasi kehidupan kita setelah kita percaya kepada Mesias? Dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Karena kita dahulu adalah orang yang di dalam mau terpisah dari Allah dan didamaikan oleh Yesus Kristus. Karena itu, nah ini, perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang adil. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Setelah kita mempercayai, bukan tinggal percaya saja. Karena apa? Ada Mesias-Mesias dan Nabi-Nabi palsu, Mesias palsu ini yang akan datang terus melalui media sosial. Mungkin tidak ketahuan. Kita bagaimana ngeceknya? Kita sudah ada kesaksian daripada mujizat-mujizatnya, dan kalau itu bisa dikerjakan, cek lagi apakah Allah sendiri atau Bapa sendiri menyatakannya. Yang ketiga, apakah di dalam kitab-kitab suci itu dinyatakan. Makanya ada klaim hari-hari ini, ada orang yang diaku sebagai kebenaran muncul ada di kitab suci. Nah, saudara bisa punya data yang valid melalui kebenaran ini. Pergunakanlah waktu yang ada. Sama-sama kita mempergunakan kondisi waktu hari-hari ini. Ya, jahatnya ini adalah satu keadaan yang terus membuat bukan saja secara fisik, secara jasmani, tapi secara akal, secara nalar ini terus dipengaruhi, ya. Jadi dipengaruhi untuk tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Tapi firman Tuhan bukti-bukti sudah dinyatakan, terlebih di dalam Yohanes pasal 5 yang kita sudah pelajari ini. Puji nama Tuhan. Biarlah hal ini terus menguatkan iman kita. Mari kita pergunakan waktu yang ada, yang Tuhan masih berikan kesempatan ini. Kalau kita terhindar dari virus COVID hari ini, kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, tentu Allah punya rencana. Rencananya adalah tetap menyaksikan, menyampaikan kabar tentang keselamatan itu. Kalau kita sudah diselamatkan, jangan sampai sendiri kita ditaruh oleh Tuhan sendiri. Hiduplah di dalam kasih itu. Allah telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan. Oleh sebab itu kita bukan diserahkan diri kita untuk mati, tetapi kita untuk hidup di dalam kasih-Nya, menyampaikan tentang kabar baik itu, menyampaikan tentang Injil, yaitu Yesus Kristus yang telah lahir dan mati bangkit. Inilah saudara-saudara, yaitu the true Mesias yang sudah dinyatakan oleh Allah itu sendiri. Melalui perkataan Yesus sendiri sudah dinyatakan ada 3 hal penting yang sudah kita dengarkan tadi. Dari pekerjaannya, dari Allah Bapa itu sendiri, dari kitab-kitab suci itu juga sudah ditetapkan. Puji nama Tuhan, bila kita bijak menggunakan waktu kita hari-hari ini. Kita boleh baca media sosial, kita boleh nonton YouTube, kita boleh mengerjakan itu. Tapi ingat, ada bagian kita untuk tetap mengerjakan kasih Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Yesus, kau kebenaran yang menyembah.
pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau sudah nyatakan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa Engkaulah kebenaran itu. Engkau sudah menyatakannya sendiri. Kalau Yohanes menyatakan Engkau adalah Mesias anak Allah, nah, Yesus mengatakan ada yang lebih penting, yaitu mujizat dan tanda-tanda yang Dia kerjakan sendiri. Itu adalah pekerjaan yang dari Bapa. Dan Bapa sendiri menyatakan bahwa Dia adalah Mesias. Dan kitab-kitab suci menuliskan bahwa Dia adalah Mesias yang dijanjikan. Terima kasih Tuhan Yesus, bila kami menggunakan waktu dan kesempatan hidup kami saat ini Tuhan. Kalau Engkau sudah menyelamatkan kami dari maut kepada hidup yang kekal, Tuhan, tentu Engkau mempunyai rencana bagi kehidupan kami. Menjama ya Tuhan, Kau nyatakan hari ini kepada semua yang hadir pada saat ini, tempat ini, bahkan yang mengikuti live streaming ini Tuhan, mau berdoa, Kau nyatakanlah ya Tuhan Yesus janji-Mu, pekerjaan-Mu, rencana-Mu dan kehendak-Mu bagi mereka semua ya Tuhan, sehingga boleh mengerti keadaannya Tuhan. Mereka tetap mempunyai iman yang kokoh di dalam Engkau Tuhan, dan tetap percaya, tetap memandang bahwa Engkau ada Allah itu sendiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa pagi hari ini, kami semua yang berkat kasih setia daripada Allah, kasih daripada Yesus sudah menyatakan dari hari ini sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, kehidupan yang Engkau sudah berikan kepada kami. Kami mau menggunakan waktu-waktu yang ada ini untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam